Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, halo guys, ketemu lagi dengan podcast kami berdua. Hari ini kita akan membahas tentang akreditasi. Sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Wina Santiani SPD. Halo Mbak Wina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang kita akan sharing-sharing bahas sedikit ya Mbak ya. Siap. Jadi di sini tentang akreditasi. Nah, untuk akreditasi itu apa sih yang dimaksud tentang akreditasi sekolah? Jadi akreditasi sekolah ini ya Mbak adalah proses penilaian secara komprehensif atau secara menyeluruh mengenai kelayakan suatu satuan atau program pendidikan yang nanti hasilnya akan diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang akan diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Nah, nanti misalnya akreditasi itu nanti akan berupa penilaian nilainya itu akreditasi A, B, atau C seperti itu. Nah, akreditasi ini juga dilakukan untuk lembaga PAUD dan sejenisnya seperti Rawdatul Atfal, Bustanul Atfal atau lain-lain. Oh ya. Lalu siapa lembaga yang menangani akreditasi sekolah ini? Jadi sebenarnya ada dua lembaga nih Mbak yang bakal menangani akreditasi sesuai jenisnya nih. Kalau untuk lembaga sekolah dan madrasah itu namanya BAN-SM atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Kalau untuk PAUD itu dia berbeda lagi namanya. Iya beda. Nah, kalau untuk PAUD itu namanya BAN-SM, BAN PAUD dan PNF. Panjangannya itu Badan Akreditasi Nasional, PAUD dan Pendidikan Non Formal. Tadi untuk Rawdatul Atfal, Bustanul Atfal dan juga lainnya. Gitu. Lalu apa saja sih standar untuk diakreditasinya gitu? Sebenarnya ada 8 standar nih Mbak kalau untuk melakukan akreditasi. Jadi saya jelasinnya secara singkat, saya sebutkan secara singkat aja ya. Jadi standar yang pertama itu ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak, karena ini untuk PAUD kan. Nah, kemudian yang kedua itu ada standar isi, yang ketiga ada standar proses, yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima ada standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, ketujuh standar pembiayaan, dan yang terakhir itu adalah standar penilaian pendidikan. Itu 8 standar tadi. Lalu bagaimana penilaian kelembagaan yang kompleks dan penilaian kelembagaan informal? Jadi saya jelasin secara singkat dulu nih apa itu penilaian compliance dan juga performance dulu ya. Nah, jadi penilaian kelembagaan compliance atau akreditasi administrasi itu adalah proses evaluasi formal yang dilakukan oleh lembaga akreditas atau otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa suatu lembaga atau organisasi memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk memastikan bahwa lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Nah, kalau untuk penilaian kelembagaan performance itu dia juga disebut dengan akreditasi substansif. Nah, jadi akreditasi ini adalah proses evaluasi yang mendalam terhadap kinerja suatu lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan strategisnya, serta memastikan bagaimana kualitas dari pelayanan yang diberikan. Nah, kalau untuk penilaian kelembagaan compliance ini dia ada 4. Yang pertama itu sekolah itu harus telah punya izin operasional. Dapat dibuktikan dengan telah mengunggah di Dapodik. Kalau sekolah kan harus ada pengunggah di Dapodik kan. Nah, yang kedua itu sekolah harus pernah meluluskan dan memiliki siswa kelas akhir. Jadi sekolah itu kalau mau akreditasi dia sudah pernah meluluskan siswa. Berarti ini ya, kalau misalnya saya itu ada yang 2 tahun dulu sekolahnya. Iya, nggak bisa baru jadi sekolah langsung akreditasi gitu. Berarti harus kayak nunggu 2 tahun. Terus yang ketiga itu sekolah menyelenggarakan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai kurikulum nasional. Nah, yang terakhir itu ada sekolah ini sudah menyelenggarakan nih mata pelajaran yang diwajibkan dari kurikulum nasional juga. Itu tadi kan untuk
compliance ya. Nah, yang selanjutnya ini ada 4 komponen IASP 2020 untuk penilaian performance. Nah, yang pertama itu ada mutu lulusan. Kemudian, yang kedua itu ada proses pembelajaran. Yang ketiga mutu guru, dan yang terakhir itu ada manajemen sekolah atau madrasah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di gambar ya, teman-teman, mengenai bagan penilaian compliance dan performance. Oke, nanti kita tampilkan lah ya gambarnya. Ya. Selanjutnya nih, sebenarnya tuh apa sih tujuannya diadakan akreditasi sekolah ini? Jadi ada beberapa tujuan nih Mbak untuk akreditasi ini. Yang pertama itu untuk memberikan informasi bahwa sekolah ini layak untuk dilaksanakan. Gitu. Yang kedua itu memberikan pengakuan peringkat. Nah, seperti tadi ada peringkat A, B, dan C. Gitu ya. A itu gimana? Itu A itu berarti iya sesuai dengan penilaian akreditasi ya gitu. Kemudian ada memetakan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional. Jadi semakin baik sekolah maka akan semakin baik akreditasinya gitu. Kemudian ada juga tujuan yang selanjutnya itu memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Berarti ini nih sekolahnya yang baik, yang mana yang akan diperbaiki gitu ya. Pertanggungjawaban juga. Oke. Berarti selanjutnya bagaimana untuk tahapannya nih, tahapan untuk akreditasi itu sendiri? Jadi akreditasi ini dia punya beberapa tahapan ya, teman-teman ini. Yang pertama itu kita adakan pengumpulan informasi. Nah, di mana tahap ini pada proses akreditasi administratif atau compliance itu melibatkan pengumpulan informasi yang diperlukan seperti dokumen resmi, prosedur operasional, dan data-data terkait. Kemudian untuk penilaian kelembagaan performance-nya itu mengenai aspek kinerja lembaga seperti program pendidikan, kemudian kebijakan kepegawaian, dan juga manajemen keuangan dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu ada evaluasi dokumen. Iya, setelah itu baru dokumen yang dikumpulkan tadi dievaluasi oleh lembaga akreditas untuk memastikan bahwa lembaga tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Nah, setelah itu baru ada audit dan peninjauan lapangan, di mana pada langkah ini audit lapangan oleh auditor atau tim peninjau itu akan melakukan penilaian secara langsung nih terhadap operasi lembaga tersebut atau sekolah. Nah, ini bisa juga melakukan wawancara dengan staf, juga bisa pengamatan langsung, melihat gimana nih di kelas itu akan ada pembelajaran dilihat oleh asesor gitu ya, pengamatan langsung. Kemudian ada juga pemeriksaan dokumen secara lebih detail. Nah, selanjutnya itu baru dilakukan analisa dan penilaian. Nah, data yang sudah dikumpulkan dari audit lapangan ini bakal dianalisis nih dan juga dievaluasi untuk menentukan sejauh mana lembaga tersebut memenuhi standar yang ditetapkan. Tadi kan ada beberapa standar kan, jadi dilihat lagi baru dilakukan penilaian. Nah, selanjutnya itu baru memberikan rekomendasi. Jadi berdasarkan hasil analisis ini, apakah lembaga akreditas nanti akan memberikan rekomendasi kepada lembaga atau sekolah tersebut. Nah, rekomendasi ini bisa berupa rekomendasi perbaikan atau pemberian status akreditas. Kalau misalnya menurut asesor ada yang kurang gitu, maka akan diberikan rekomendasi seperti apa. Nanti juga bakal diberikan status akreditasinya, apa nanti statusnya. Oke, berarti hasilnya gitu ya. Baru yang terakhir ada tindak lanjut. Nah, di mana lembaga yang dinilai biasanya diminta untuk mengambil tindakan lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan. Ini bisa juga berupa perbaikan proses, pelatihan staf, atau perubahan kebijakan. Karena tadi kan ada rekomendasi nih, misalnya ada yang kurang atau apa yang perlu diperbaiki, maka sekolah akan melakukan tindak lanjut. Apakah bakal dilakukan gitu. Oh, berarti kayak tindak lanjutnya ini apakah harus diperbaiki atau sesuai nilainya? Wah, asik sekali ya bicara tentang akreditasi sekolah ini. Mungkin ini adalah informasi yang baru bagi saya juga gitu ya. Atau teman-teman yang misalnya punya impian mau diriin sekolah gitu kan ya, pasti
dipersiapkan untuk besok sekolahnya itu mau diakreditasi, atau mungkin guru-guru yang udah, atau kepala sekolah atau pimpinan yayasan nih yang udah punya sekolah tuh bisa nih maksudnya belajar dari kita kan tentang akreditasi sekolah ini. Oke, bermanfaat sekali ya Mbak Lina, alhamdulillah. Oke, itu segitu ya. Terima kasih udah nonton kami, jangan bosan ya. Mungkin ada video-video selanjutnya, mungkin kita bisa collab dengan Mbak Wina atau Mbak Wina dengan siapa gitu ya. Oke, cukup sekian untuk video dari kami, semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.